A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ayat talaba azinallahu wa iyyakum. Nas'alullaha li wa lakum khaira wa afiyah ayna ma kuntum, insyaallah fi himayatillahi jami'an. في هذه الحصة نلتقي معنا بمادة الفقه وموضوعنا اليوم عن باب السلام. Anakku semua yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang jual beli dengan akad salam. Apa yang dimaksud akad salam di sini? Salam yang pernah antum ketahui, seperti contohnya adalah antum beli suatu barang yang ada di toko online, misalnya di Tokopedia, Shopee, kemudian yang lainnya. Di sini terjadilah akad jual beli dengan akad salam. Nah, kita bahas insyaallah. Sahnya salam di sini bisa menjadi sah akad salam di sini, baik itu secara kontan atau dengan tempo, halan wa muajjalan, baik itu secara kontan maupun dengan tempo. Ini adalah sah hukumnya jika memiliki syarat-syarat yang akan kita sebutkan. Kita bacakan footnote-nya nomor 4. Asal dasar dari salam di sini, diperbolehkannya akad jual beli dengan cara salam di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Ini dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. Surat Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ya, hendaklah kamu menuliskannya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dalam hal ini, ya, akad dalam hal ini, utang piutang di sini adalah, yang dimaksud di sini adalah pesanan. Dan diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Nabi SAW datang ke kota Madinah, dan mereka penduduk Madinah ini terus dah biasa melakukan jual beli atau transaksi dengan cara salaf atau salam. Tamar, ya, jual beli tamar, kurma, dengan akad salam atau akad salaf. Sini sanatain wa salas, baik itu 2 tahun atau 3 tahun. Faqala man aslafa fi syai'in, maka barang siapa, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan transaksi salaf atau salam pada suatu barang, falyuslif fi kailin ma'lumin, maka hendaknya ia melakukan transaksi salam ini pada timbangan yang telah ditentukan. Jadi barangnya itu sudah ditentukan, sudah diketahui timbangannya, ya, kilonya, beratnya sudah diketahui, wazannya atau timbangannya sudah diketahui. Ila ajali ma'lumin, sampai temponya sudah diketahui, ya, atau waktunya sudah diketahui. Sini, ini dasar dalil diperbolehkannya atau sahnya akad salam, pesanan, yaitu pada barang, ya, pada suatu barang yang di dalamnya memenuhi 5 syarat di sini. Jadi memenuhi 5 syarat. Yang pertama, ayyakuna madbutan bisifah. Barang itu dapat dipastikan, ya, sudah ada sifatnya. Jadi dipastikan sifatnya itu sudah jelas. Ya, yakunu madbutan. Dipastikan dulu sifatnya itu.
Yang kedua, ayyakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuhu. Barang itu jenisnya itu tidak boleh bercampur dengan jenis yang lainnya. Contohnya beras kecampuran dengan gandum. Misalnya saya pesan beras, tetapi ternyata di dalamnya ada gandumnya atau ada jagungnya, maka itu tidak boleh. Tidak boleh tercampur dengan jenis yang lainnya. Jadi harus sesuai dengan apa yang disifatinya. Walan tadkhuluhu an-nar li ihalatihi. Prosesnya, ya, proses pembentukan barang tersebut itu tidak boleh, ya, tidak boleh menggunakan api. Ya, contohnya seperti makanan atau roti, kecuali bila dengan ditentukan kadar ukuran panasnya atau kadar ukuran kematangannya yang dapat dipastikan sifatnya dari hasil kematangan tersebut. Dari misalnya saya pesan nasi goreng ke Grab, pesan nasi goreng lewat Grab, ya, lewat Grab. Maka di sini kita harus tahu nasi gorengnya nggak boleh overcook, misalnya nggak boleh kok. Saya pesan nggak boleh overcook, artinya terlalu matang atau kegosongan gitu. Maka di sini, ya, dalam hal barang yang menggunakan api dalam proses pembentukannya, ini sangat-sangat rentan sekali, sehingga mengurangi dari unsur syarat-syarat salam tersebut. Yang berikutnya, ya, wa alla yakuna muayyanan. Barang itu bukan barang yang muayyanan, artinya ditunjuk, ya, ditunjuk. Misalnya aku beli baju ini dengan harga 100.000. Karena hal ini menimbulkan kaburan antara akad pembelian dan pemesanan, gitu kan. Ini beli atau pesan gitu. Kalau pesan itu barangnya belum ada. Barangnya belum ada. Kalau pesan. Tetapi kalau beli, barangnya sudah ada di depan mata. Ini sudah ada di depan mata. Maka ini namanya akad pembelian kalau barangnya itu sudah ada di depan mata, di depannya, di depan si pembeli. Nah, adapun kalau pemesanan, barangnya tidak ada di depannya, artinya belum ada wujudnya barang tersebut. Hanya saja diberikan sifat-sifatnya, bentuknya sudah tergambar, bentuknya seperti ini, seperti ini. Ini. Maka di sini harus alla yakuna muayyanan. Barang tersebut bukan barang yang sudah ditunjuk, ya, yang sudah ditunjuk. Ini berarti kalau sudah ditunjuk berarti sudah ada barangnya tersebut. Kemudian yang kelima, wala min muayyanin. Wala min muayyanin. Artinya di sini barang itu bukan sebagian dari barang yang telah ditunjuk, ya. Ya, barangnya sudah ditunjuk, artinya barangnya sudah dipesan terlebih dahulu, sudah dipesan oleh orang lain gitu. Barangnya itu sudah dipesan oleh orang lain. Ini tidak diperbolehkan. Kita bacakan footnote yang nomor 5. Ainan hadiratun yusharu ilaihi, artinya di sini adalah barang yang sudah ada di depannya dan tunjuk, ya, tunjuk. Karena asal hakikat dari salam itu adalah hutang. Karena asal dari dari salam ini hakikatnya adalah hutang, bentuknya adalah hutang, ya, pinjaman, pinjam. Tsumma li sihhatil muslim fih. Nah, ini sekarang masuk ke syarat-syarat sahnya barang yang dipesan. Ya, barang yang dipesan. Ini ada 8 syarat. Yang pertama adalah ayasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bi sifati allati yahtalifu biha tsaman. Yang pertama, orang yang dipesani, ya,
Orang yang dipesani ini hendaknya menyifati barangnya. Dia harus mensifati. Jadi orang yang dipesani atau penjualnya, mas, di sini adalah penjualnya, hendaknya mensifati barangnya dengan menyebutkan jenisnya, macamnya, sifat-sifatnya yang dapat membedakan harga barang tersebut, sehingga barang tersebut berbeda dengan harga barang ini dengan barang yang lainnya. Misalnya sama-sama satu barangnya kemeja, misalnya kemeja, sama-sama kemeja, tapi bentuknya, jenisnya berbeda, pasti harganya pun berbeda ini. Kemudian yang berikutnya, wa ayyadhkura qadrahu bima yanfil jahalatu anhu. Harus menyebutkan kadar barang itu dengan keterangan yang dapat menghilangkan ketidakmengertian atau keraguan tentang barang itu tersebut. Jadi harus menyebutkan kadar barang itu, ya. Jadi sehingga orang yang memesan ini bisa mengerti, ya, bisa tahu barang tersebut dengan baik. Wa in kana muajjalan dzakara waqta mahillihi. Kalau pesanan barang itu dibayar kontan, ya, dibayar kontan, artinya tidak diangsur langsung. Misalnya kalau sudah ada saya pesan, kemudian setelah ada barangnya baru dibayar, ya. Sebelumnya pesan dulu, kemudian setelah datang barangnya kemudian dibayar kontan, maka yang dipesannya harus menyebutkan waktu penerimaannya. Jadi waktu penerimaannya harus ditentukan, ya, harus ditentukan kapan akan diambilnya, misalnya barangnya akan diambil atau barangnya akan diantar ini. Wa ayyakuna mawjudan indal istihqaqi fil ghalib. Barang itu harus ada, sudah jadi, ya, harus jadi pada waktu yang dijanjikan, ya, pada waktu yang sudah disepakati fil ghalib secara umum atau secara kebiasaan ini. Maka barangnya itu sudah ada pada waktu yang sudah disepakati. Kalau barangnya sudah jadi pada waktu yang dijanjikan ini harus diserahkan. Kemudian berikutnya yang kelima, ya, wa ayyadhkura mawdi'a qabdihi. Hendaknya harus yang dipesani ini, orang yang dipesani ini, penjualnya ini harus menyebut tempat serah terima barang pesanannya, ya. Di mana, kapan. Kalau tadi kapan waktunya, barangnya sudah ada atau belum. Kemudian yang berikutnya adalah tempatnya di mana. Mau di mana? Di rumah kamu apa di rumah saya? Nah, ini maksudnya di rumah penjual atau di rumah pembeli, gitu misalnya. Jadi harus disebutkan tempatnya. Wa ayyakuna as-samanu ma'luman. Kemudian yang berikutnya adalah harganya harus sudah diketahui. Harus jelas harganya sekian, misalnya. Kemeja ini harganya 100. Ketika datang kok dia bilang 150. Ini adalah sudah menjadi penipuan. Ini udah termasuk bai'ul gharar di sini. Padahal misalnya antum pesan kaos bola. Ketika sudah datang, sudah jadi, ya, kaos bola yang antum pesan, kemudian si yang dipesan ini bilang bahwa harganya sekian, misalnya yang dari harga 100 kok menjadi 120, maka ini termasuk bai'ul gharar, tidak boleh. Jadi dari awal harus sudah diketahui harganya, Wa ayataqabadu qabla tafarruq. Ini harus saling menerima sebelum berpisah. Artinya yang dipesani ini
yang dipesani ini mendapatkan uangnya, kemudian orang yang memesan juga harus mendapatkan barangnya. Jadi sebelum tafarruq, sebelum berpisah, dia sudah saling menerima, ya, saling menerima. Wa ayyakuna aqdus salam najizan la yadkhuluhu khiyarus syart. Akad pemesanan ini yang terakhir harus terus jadi, tidak boleh dimasuki khiyar. Jadi harus terjadi, harus jadilah pesanan ini harus jadi, dan di situ tidak boleh dimasuki khiyar. Artinya di khiyar itu khiyar syarat di sini artinya diberikan syarat. Antum kalau akad ini dalam akad salam di sini, misalnya antum pesan satu barang tapi dengan syarat misalnya antum harus menyerahkan barang kamu yang ini. Nah, ini tidak boleh. Di sini akad salam di sini tidak boleh seperti itu. Ini. Oh ya, kita bacakan footnote-nya nomor 1. Wal aslu fi ma sabaq min syara'iti qouli ta'ala fil ayah ila ajalin musamma. Di sini yakuna thamanu ma'luman ayadhkur mawdi'a qabdihi waqta mahillihi dzakram makta mahillihi. Jadi waktunya, tempatnya, kemudian harganya harus ketahui. Ini seperti apa? Ila ajalim musamma, seperti qouli ta'ala ila ajalim musamma, pada waktu hingga waktu tempo yang sudah ditentukan. Wa qali sallallahu alaihi wasallam fil hadis fi kailin ma'lumin wa wazin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Ini kesimpulan dari apa yang telah kita sebutkan di atas. Kemudian footnote yang nomor 2, ayyaqbidul muslim ilaih ra'sa malis salam fi majlis al-aqd. Jadi orang yang dipesani di sini sudah mendapatkan saham dari harta orang yang memesan ini dalam majlis akad tersebut. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, man aslafa falyuslif. Man aslafa falyuslif. Barang siapa yang memesan, maka hendaknya dia itu apa? Menyerahkan pesanannya atau memberikan saham dari uang dari barang yang dipesannya. Wa hadha ma'nahu wallahu alam. Kemudian footnote yang nomor 3. Karena akad salam di sini, ya akad salam di sini yang ada khiyar bersyarat di sini, khiyar bersyarat boleh untuk memberikan syarat. Ya. Maka di sini termasuk akad salam dalam hal ini termasuk ada bentuk gharar, kecurangan. Bahwasanya akad, meskipun dalam hal ini akad itu termasuk transaksi yang barangnya tidak ada. Wa fi khiyari syartin gharar min wajhin. Maka dalam khiyar syarat ini, khiyar yang bersyarat ini ada bentuk kecurangan. Ini wallahu a'lam. Hadza mimma syarahna fi hadhihi al-hissa. Naltaqi insyaallah fi liqa'il aati في الأسبوع القادم. نسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.